Lapor, pembersihan organisasi Obsidian selesai. Misi berhasil. Kerja bagus. Tapi sekarang posisimu sangat berbahaya. Perintah organisasi ganti identitas, lakukan penyamaran. Baik. Keluarga Tiaga di Kota Hadan. Putra dari keluarga terkaya Leo Tiaga. Identitas barumu adalah guru privatnya. Diterima. Leo Tiaga, putra dari keluarga terkaya, sangat nakal. Bikin 9 guru sebelumnya kabur. Katanya nggak ada guru yang bisa tahan lebih dari 5 menit terhadapnya. Apa ada orang? Aku guru privat baru. Guru ke-10. Sekaligus guru yang terakhir. Wah, ini. Sinta, cara ini nggak berhasil. Kaleo, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bikin dia pergi. Kurang kerjaan. Kamu Leo kan? Aku guru privat yang baru dipekerjakan ayahmu. Namaku Luna Yarvi. Kamu bisa panggil aku Ibu Luna. Atau kakak. Terserah. Gila, dia naik ke atas. Kayaknya dia sudah ada persiapan. Apa kamu pikir dengan begitu bisa menarik perhatian Kaleo? Mimpi saja. Makasih hadiah perkenalan dari kamu dan temanmu. Aku juga sudah siapkan kejutan kecil. Kamu? Ini. Kamu gila. Berani-beraninya begitu sama Kaleo. Benar, kamu tahu nggak? Orang kelas bawah kayak kamu, Kaleo bisa dengan mudah bikin kamu hancur. Oh, hampir lupa. Yang lihat juga dapat. Berani kamu siram aku. Kamu tahu aku ini siapa? Putri dari keluarga Asati. Sahabat Leo sejak kecil. Terus apa urusannya denganku? Kamu naik dan hajar dia. Aku akan tanggung akibatnya. Kamu mau apa? Pak Bayu, coba lihat. Siapa yang ganggu putramu untuk belajar? Ayo. Barusan agak buang waktu. Sekarang bisa mulai belajar, kan? Leo Tiaga. Namamu siapa? Luna Yarvi. Bagus. Luna Yarvi. Aku ingat kamu. Tatapan menantang dari remaja ini justru membuatku ingin menang. Sejak hari itu, dia pakai segala cara biar aku angkat kaki. Sayangnya, gak pernah berhasil. Sampai hari ini. Kaleo, guru privat barumu lumayan juga ya. Bisa bertahan seminggu penuh, rekor baru. Seminggu ini Kaleo nggak sedikit berulah. Hasilnya, taruh ular berbisa di kasurnya, dia malah tenang banget. Dan langsung ular itu dibikin mati. Kunci dia di ruang bawah tanah. Matikan listrik, putar suara horor. Dia malah gelarin matras, tidur nyenyak. Kaleo sudah coba segala cara. Lawannya tetap baik-baik saja. Kali ini kayaknya Kaleo tetap benaran kehabisan akal. Hari ini. Hah? Hari ini apa? Hari ini. Dia pasti angkat kaki.
Nanti datang ke kamar, ajari aku. Sepertinya pelajaran hari ini mesti ajarin kamu hal lain dulu, Leo. Leo, waktunya belajar. Leo, Aku lagi mandi. Lupa ambil handuk. Ada di meja luar. Bisa tolong ambilkan? Tuan muda, buahnya sudah siap. Mau saya antar masuk sekarang? jadi kamu sengaja atur waktunya biar dia lihat aku masuk ke kamar mandi kamu? Dan ayahmu pecat aku. Bu Luna memang pintar. Suka nggak dengan hadiah kedua dariku? Suka sekali. Kalau mau berakting, sebaiknya totalitas. Kalau begitu, aku nggak akan sungkan lagi. Kalau begitu aku nggak akan sungkan. Luna, kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Tuduhan kamu yang bikin, skenario kamu yang atur. Kalau aku nggak kerjasama, akan jadi sia-sia kerja kerasmu, Leo. Perlu aku gantikan handukmu? Tuan muda, Anda di dalam. Saya masuk ya. Jangan masuk. Taruh di depan pintu. Baik Tuan muda. Saya permisi dulu. Mau main akal-akalan sama aku? Dek, kamu kira aku ini orang yang lemah? 5 menit lagi kita ketemu di ruang belajar. Pelajaran pertama hari ini, yaitu belajar hormat sama gurumu. Bu Luna, sudah tidur belum? Bu Luna? Bu Luna? Ada apa? Bu Luna, Tuan muda sakit. Cepatlah ikut saya lihat keadaannya. Iya. Bu Luna, lihatlah. Saat Tuan muda berusia 13, ibunya meninggal. Setiap kali sakit, dia selalu seperti ini. Foto ibunya dipeluk erat, nggak mau lepas. Bu Rani, ini salah satu desa termiskin di wilayah Kota Hadan. Pemerintah mengundang Anda untuk melihat apa ada proyek bantuan yang cocok. Ayo. Ayah, aku mohon, biarkan aku terus sekolah. Aku janji nanti akan sukses, bisa cari uang lebih banyak untuk ayah. Sekolah tinggi apa gunanya? Cuma buang-buang uang. Aku sudah besarin kamu selama ini. Sudah waktunya kamu balas budi. Dengan menikah baru ada uang mahar. Nanti adikmu pun baru bisa punya rumah dan istri. Berhenti, kenapa kamu pukul anak kecil? Nak, bangunlah. Jawab Bibi, kamu ingin sekolah? Bagus, kamu ingin sekolah, itu hal baik. Kedepannya biaya sekolah, biaya hidup anak ini aku yang tanggung. Dia gak perlu menikah. Jangan berlutut. Kelak, kamu harus jadi orang yang sukses. Teguh dan berani, berdiri tegak di dunia. Itu cara terbaik membalasku. Sudah ingat? Ibu, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kenapa jarinya patah? Apa yang terjadi? Nggak tahu. Kalau begitu aku tanya ayahnya. Dia cuma demam. Dia nggak akan mati. Waktuku sangat berharga. Jadi jangan ganggu dengan hal-hal kecil begini lagi. Pak Bayu, ada satu hal. Aku mendapati jari kelingking Leo ada luka lama. Luka patah tulang. Aku curiga. Itu aku yang patahin.
Sejak ibunya pergi, dia terus saja nangis. Nempel sama aku, bahkan gak biarin aku pergi. Aku sibuk, gak punya waktu untuk temani dia main. Drama ayah anak ini, kupatahin satu jarinya. Sekali sakit, dia pun tahu kapan harus diam. Sejak itu, dia jadi penurut. Cuma patah satu jari saja, gak ganggu hidupnya. Lihat, sekarang dia tetap sehat bugar, bukan? Pak Bayu, menurutmu apa kamu pantas jadi ayah? Aku punya banyak anak. Dia yang paling gak berguna. Masih menafkahinya. Aku sudah cukup baik hati. Bu Luna, lakukan saja tugasmu. Kamu satu-satunya guru privat yang bisa bertahan. Jadi, ku beri satu kesempatan untuk melewati batas. Ini pertama kali. Dan juga terakhir kali. Leo, ternyata masa kecil kita gak berbeda. Kalau dilihat begini, dia lumayan manis, menggemaskan. Ibu, jangan pergi. Aku gak akan pergi, bukan ibu, tapi kakak. Kakak, jangan pergi. Kakak gak pergi. Sekarang tidurlah. Saat ini, dia bukan lagi si angku putra keluarga Tiaga. Dia hanya seorang remaja yang sakit dan mencari perhatian. Dan aku seakan lupa kalau aku hanya gurunya. Aku jagain dia tanpa tidur sampai dia benar-benar pulih. Kak Leo, aku dengar kamu demam tinggi. Sekarang sudah baik kan? Nggak akan mati. Yang penting sembuh. Selama kamu sakit, kami gak duduk diam. Kami sudah kepikiran satu cara jitu buat ngusir guru ke-10 itu. Lihat, minuman ini sangat keras. Kamu cari cara supaya dia minum. 1 gelas saja cukup. Begitu dia pusing, aku sudah siapkan beberapa pria kuat. Mereka akan masuk rekam adegan seru. Nanti, video itu kita edit. Biar dia nangis memohon dan akhirnya pergi sendiri. Mantap, Kak Sinta memang hebat, idenya gila. Kak Leo, kali ini pasti berhasil. Gimana Kak Leo? Rencana ini sempurna kan? Pasti bisa bikin kamu senang. Kali ini pasti berhasil. Sinta, ku peringatkan. Ini pertama kali. Kalau ada lagi, pecahan kaca ini ku campur ke dalam minumanmu dan kupaksa kamu minum. Kak Leo, kamu ini kenapa? Aku kan sedang membantumu. Bukannya kamu mau usir dia. Keluar! Kak Leo, Aku suruh kalian semua keluar! Ayo sekarang! Tuan Muda, Anda ini... Ternyata gak sia-sia Bu Luna merawat Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda tahu melindungi Bu Luna. Siapa yang melindunginya? Leo, terima kasih ya. Terima kasih apa? Jangan kegeeran. Aku cuma merasa mereka terlalu ribut ganggu aku main game. Gak ada hubungannya sama kamu. Bu Luna, Anda benar-benar hebat. Dari semua guru yang datang, Anda yang pertama bisa bikin Tuan Muda begini. Bukan karena aku hebat,
Aku hanya tanpa sengaja masuk ke dunia yang selama ini dia nggak biarkan orang lain dekati. Aku cuma sedikit kasih perhatian, tapi dia malah balas dengan cara yang paling canggung tapi tegas. Ternyata Leo begitu rindu diperhatikan dan dicintai. Oh ya Biwani, waktu itu aku lihat dokumen Leo. Besok itu Leo ulang tahun. Ada rencana apa untuk merayakannya? Tuan muda, sejak Nyonya meninggal, dia gak pernah rayain ulang tahun lagi. Lama-lama, dia bilang gak perlu dirayain. Bilang gak peduli. Bukannya gak peduli, tapi pura-pura gak peduli. Tahun ini, biar aku yang siapkan. Bu Luna, akhirnya Anda kembali. Sebaiknya Anda jangan masuk dulu. Ada apa? Mereka datang lagi. Setiap bulan selalu ada 1-2 kali. Katanya mau jenguk tuan muda, padahal cuma mau cari gara-gara buat menindas orang. Siapa yang masuk pasti akan ikut sial. Mereka? Siapa mereka? Beberapa kakak dan adiknya tuan muda. Pak Bayu punya banyak anak di luar. Bahkan waktu Nyonya masih ada. Bu Luna, sebaiknya Anda tunggu dulu. Setelah mereka pergi baru masuk. Ya, Kak Davin, adikmu ini mukanya lumayan cakep. Muka doang bagus, tapi orangnya gak berguna. Sayang, kamu tahu gak nilai ujian masuk universitasnya berapa? Berapa? 250. Benar-benar bodoh ya. Nilai segitu pas banget buat dia. Memang bodoh sejak lahir. Pantas saja Pak Bayu buang dia ke sini, biar hidup atau mati sendiri. Ternyata cuma hiasan yang gak berguna. Kamu anak dari istri sah. Terus kenapa? Kalau mau nyalahin, salahin saja ibumu yang hidupnya singkat. Dia gak kasih kamu otak yang bagus. Orang gak berguna. Itu juga turunan. Oh ya, ku dengar hari ini ulang tahunmu. Kami sebagai kakak, masa gak kasih hadiah besar buatmu? Ini khusus dariku. Ku cari dengan teliti dari tumpukan sampah. Suka nggak? Pas banget buatmu. Sini, kakak traktir kamu makan enak. Semoga tiap tahun ada hari ini. Semoga tiap usia ada saat seperti ini. Cepat makan, cepat. Ayahmu gak pernah ajarin sopan santun. Hari ini aku ajarin gratis. Sira, setelah dagangan ibu habis terjual, kita pulang dan rayakan ulang tahunmu, oke? Pangsit yang baru matang, ayo dibeli. Leo datang! Kak Leo, kenapa kamu datang? Pangsit yang baru matang, ayo dibeli. Pangsit yang baru matang. Nona, kalian jualan di sini apakah ada surat izin atau semacamnya? Biar aku lihat. Maaf, sekarang sudah nggak ada. Cepat bereskan lapakmu dan pergi. Atas dasar apa kamu robek izinku? Atas dasar apa? Atas dasar wilayah ini milikku. Dengar, pedagang sialan. Kamu jualan di sini tapi nggak kasih tahu aku. Kamu masih berani bantah aku? Oh. Oh, dengan kondisi kalian ini masih mau makan kue? Kueku! Jangan keterlaluan. Begini saja sudah keterlaluan. Saudara-saudara, Ya, hancurkan! siap! Sia! Salam hormat Nona Vera. Salam hormat Nona Sira. Selamat ulang tahun untuk Putri Sira.
Ini apa-apaan ini? Hah? Huh. Keluarga, 3 putra keluarga Tanu. Kenapa? Kenapa mereka datang? Jangan-jangan dia. Yang mau hancurkan lapak adikku, injak kue ulang tahun keponakanku sampai hancur. Itu kamu. Enggak. Kakak. Semua ini salah paham. Semuanya salah paham. Pergi. Beraninya sentuh adikku. Cari mati. Lumpuhkan dia. Sudahlah. Hari ini ulang tahun Sira. Jangan sampai ada darah. Biarkan mereka pergi. Pergi. Cepat. Aduh, Sira. Sira, kenapa kamu begitu imut hari ini? Paman Andi peluk ya. Oh iya, Paman Andi sudah siapkan berlian kulinan buat kamu. Tapi... Kak Andi, minggir dulu. Sira, kemari. Paman Bevan belikan kamu villa besar di Villa Royal. Kamu boleh tinggal di sana kapanpun kamu mau. Kalian berdua bisa minggir dulu. Ganggu saja. Sini, Sira. Paman Cakra gendong. Sira, lihat. Paman belikan kamu sebatang emas besar. Cantik atau enggak? Cantik. Ibu, kenapa para paman selalu aneh begini? Hei, kalian ini lagi apa? Bukannya aku sudah bilang, kalau di luar jangan buat kehebohan seperti ini. Lagian, Sira baru umur berapa? Kalian kasih villa, kasih berlian, dan juga kasih batang emas. Apa kalian gak punya otak? Sira. Kakek! Aduh, cucu kecilnya kakek. Putriku sayang, kamu jangan marah sama 3 kakakmu. Kita sudah lama gak ketemu. Ini cuma sedikit niat baik mereka. Iya, sejak kamu raih gelar doktor dan pulang dari luar negeri, kamu langsung menghilang dan nikah. Bertahun-tahun gak pulang ke rumah. Tentu saja kami kangen sama kamu. Sudah aku bilang, kami cuma mau hidup tenang. Aku gak suka kehidupan penuh kekerasan. Lagian, aku juga gak mau Sira terlibat. Aduh, apa maksudmu, Vera? Kekerasan apaan? Kami ini berbisnis legal, iya kan? Sudahlah. Kalian datang hari ini bukan sekadar mau kasih hadiah, kan? Katakan, mau apa lagi? Aku, Kak Andi. Ayah, kenapa kamu malah malu? Vera, sebenarnya ayah mempunyai pasangan. Vera, kamu tahu semasa hidup, ibu paling dekat sama kamu. Kalau nggak dapat persetujuanmu, ayah merasa nggak tenang. Gawat, Vera, nggak setuju ya? Tenang saja. Ibu sudah meninggal 10 tahun. Aku nggak akan halangi kebahagiaan ayah. Iya. Bagus sekali. Tapi, syaratnya, dia harus wanita baik hati yang layak ayah cintai. Tenang saja. Pacarku itu cantik dan baik hati. Putriku sayang, kalau begitu, kamu setuju ketemu dengannya? Oke. Umumkan ke seluruh kota. Lusa, keluarga Tanu akan adakan jamuan keluarga. Baik. Kalau nggak ada urusan lain, aku bawa Sira pulang dulu. Ya. Hadiah-hadiahnya kalian simpan saja. Sira nggak akan terima. Tapi, Vera,
Hadiah boleh kamu tolak, tapi token keluarga dari ayah ini harus kamu terima. Kalau ada keadaan darurat, token ini bisa perintahkan semua keluarga Tanu untuk muncul di seluruh kota. Sini, Sirah. Ibu pakaikan ke kamu. Cantik sekali. Kalau begitu kami pulang dulu. Sirah, ayo kita pergi. Kakek dadah, Paman Andi Dadah. dadah, Paman Bevan Dadah. dadah, Paman Dadah. Cakra dadah. Kami pergi dulu, Ayah. Pergilah. Ayo pergi. Adik kita ini masih saja keras kepala. Ayah, kapan ayah pulang? Sira, ayah lagi dinas luar. Nggak sempat pulang dan rayakan ultahmu. Nanti waktu ayah pulang kita rayakan lagi ya. Oke, Sira akan tunggu ayah pulang. Sira anak baik. Sudah sayang, aku tutup dulu. Kamu lanjutkan kerjamu. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan temani Sirah rayakan ultahnya. Bilang sampai jumpa. Dadah. Oke, dah. Ayo. Sirah, buat permohonan. Sirah! 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 Gawat! Penyakit jantungnya kambuh. Sirah, kamu bertahan. Ibu segera bawa kamu ke rumah sakit. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Halo, Angkat nomor yang Anda telepon. hubungi sedang dalam panggilan. Halo, Ayah. Penyakit jantung Sirah kambuh. Apa? Vera, kamu jangan panik. Bawa Sira ke rumah sakit dulu. Aku segera atur orang untuk jemput kamu. Oke. Sirah, Sirah, bangunlah Sirah. Sirah. Ayah, ada apa? Penyakit jantung Sira kambuh. Adi, cepat carikan dokter jantung terbaik di seluruh kota. Bevan, Cakra, kalian atur lalu lintas di seluruh kota. Pastikan perjalanan Vera lancar. Siap. Wah. Dea, ku dengar besok Doni akan adakan jamuan keluarga dan pertemukan kamu dengan putrinya. Dea, kalau besok putri keluarga Tanu setuju, kamu akan jadi nyonya keluarga Tanu dan itu berarti istri orang terkaya di kota Lira. Dengan pesonaku, pria mana yang gak bisa aku taklukkan? Pria seperti Doni, mudah sekali aku kontrol. Dea, kalau begitu, ke depannya kamu harus bantu kami ya. Tenang saja, setelah aku naik posisi, aku nggak akan lupakan kalian. Motor Reot pun berani klakson aku. Cari mati. Hah? Dea, dia berani menyalip mobilmu? Berani menyalip mobilku ya? Kejar dia, hentikan dia. Siap. Ibu. Sirah. Kak Dea, cepat lihat mobilmu. Gawat, gawat, gawat. Ini mobil yang Doni kasih. Kamu turun sekarang. Ibu, aku sangat gak enak badan. Sirah. Maaf, aku lagi buru-buru. Tadi aku nyetir terlalu cepat. Aku minta maaf, oke? Buru-buru? Kamu hebat sekali. Bahkan berani menyalip mobilku. Lihat mobilku, jadi tergores. Cepat turun. Cepat turun. Aku beneran minta maaf. Aku terlalu panik. Putriku sakit. Begini saja, aku ganti rugi dengan uang. Bagaimana menurutmu? Apa kamu bilang? Ganti rugi dengan uang? Kamu? Kamu tahu ini mobil apa? Kamu tahu mobil ini harganya berapa?
Ini Ferrari edisi terbatas. Menjual seluruh keluargamu pun gak akan sanggup ganti rugi. Di kartu ini ada 10 miliar, seharusnya cukup. Sisanya anggap kompensasi kerugianmu. 10 miliar? Aduh, aku beneran mau tertawa. Kenapa kamu bisa sekaya itu, ha? Dea, menurutku dia anggap kamu orang bodoh. Kamu anggap aku orang bodoh? Nggak lihat dulu rongsokan yang kamu kendara itu? Hah? Asal keluarkan kartu lalu bilang di dalamnya ada 10 miliar. Bibirmu nggak bergetar. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek. Cek apaan? Buang-buang waktuku. Kalian, tahan dia. Kalian mau ngapain? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Mau ngapain? Tentu saja mau kasih kamu pelajaran. Kenapa mobil ini begitu familiar? Seret dia keluar. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Oh, sudah bangun. Di siang bolong, kalian bertindak semena-mena, bahkan pukul orang. Kalian gak takut masuk penjara? Masuk penjara? Kamu beneran lucu. Sepertinya kamu gak tahu siapa aku. Asal aku mau, aku bisa bunuh kamu seperti bunuh seekor semut. Hei, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Dia tunangan Doni, penguasa dunia bawah, keluarga Tanu dari kota Lira. Masa kamu belum pernah dengar? Maksudmu, kamu pacar baru Doni? Kamu Dea? Ya, itu aku. Sepertinya kamu pernah dengar namaku. Sudah takut kan? Doni itu penguasa dunia bawah. Bagi orang rendahan sepertimu, cukup satu kata darinya, seluruh keluargamu bisa musnah. Gak disangka, pacar ayah ternyata orang seperti ini. Sombong, menindas orang dengan kekuasaan. Aku gak akan biarkan wanita seperti ini masuk keluarga Tanu. Ayah. Ayah. Ayah, dokter spesialis dari luar negeri sudah tiba. Kenapa Vera belum sampai? Dari rumah Vera ke rumah sakit. Paling lama cuma 15 menit. Apa mungkin macet di jalan? Aduh, bukankah sudah kubilang agar kalian bukakan jalan? Ayah, jangan cemas dulu. Aku akan telepon Vera untuk tanyakan. Masih berani telepon orang. Kembalikan padaku! Dengar, hari ini kamu sudah menyinggungku. Siapapun yang datang hari ini, nggak ada gunanya. Dengar, orang sepertimu gak pantas nikah dengan Doni dan gak akan masuk keluarga Tanu. Beraninya kamu kutuk aku ya? Orang rendahan sepertimu, atas dasar apa bilang begitu? Karena aku putri keluarga Tanu yang ingin kamu temui. Vera Tanu. Apa kamu bilang? Kamu Vera? Benar. Kamu bilang kamu itu Vera? Besar sekali nyalimu. Kamu bahkan berani nyamar jadi putri penguasa dunia bawah. Kamu sudah gak mau hidup. Menurutku, kamu beneran bodoh. Kamu kendarai motor rongsokan, pakai baju lusuh, masih berani ngaku jadi putri keluarga Tanu. Dari mana kamu punya nyali sebesar itu? Hah?
Dengar, hari ini kamu beneran cari gara-gara. Aku akan segera telepon suamiku dan bongkar kedokmu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silahkan hubungi beberapa saat lagi. Nomor Vera nggak bisa dihubungi. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Ayah, aku harus suruh orang untuk cari dia. Siapkan mobil untukku, aku juga akan ke sana. Sayang, di mana kamu sekarang? Dia, aku di rumah sakit. Cucu perempuanku Sira sedang sakit. Apa? Sira sakit? Iya, putriku lagi bawa Sira ke rumah sakit. Kamu kenapa? Ada masalah apa telepon aku? Aku nggak apa-apa. Aku cuma ketemu orang nggak tahu diri. Dia menyalip mobilku, bahkan menggores Ferrari yang kamu hadiahkan padaku. Aku lagi kasih dia pelajaran. Beraninya cari masalah sama kamu. Sudah bosan hidup. Urus saja sesukamu. Apapun akibatnya, aku tanggung jawab. Aduh, sayang. Aku akan tangani masalah ini dengan baik. Oh, setelah urusan ini selesai, aku akan ke rumah sakit dan jenguk cucu kita ya. Kamu dengar itu? Hari ini kamu beneran salah sasaran. Cucu perempuan Doni lagi sakit. Di seluruh jalan ini nggak boleh ada satu mobil pun. Kamu malah berani balapan di jalan ini. Beneran cari mati. Pantas saja jalanan begitu sepi hari ini. Ternyata keluarga Tanu turun tangan. Ibu, Sira sangat gak enak badan. Sira, tolong lepaskan aku. Putriku sakit parah. Aku harus segera bawa dia ke rumah sakit. Jadi, kamu perintah aku sekarang? Kalau begitu katakan, apa yang kamu mau? Kamu gak mau uang, permintaan maaf juga gak terima. Sepertinya kamu buru-buru banget. Bagaimana kalau aku traktir segelas anggur? Boleh kan? Apa? Kalian mau apa? Hah? Ayo. Kalian mau apa? Sira! Pergi. Ambilkan anggur merah dari mobilku. Kak Dea, anggurnya sangat mahal. Beneran mau kasih ke dia? Tentu saja. Doni akan segera datang. Kalau dia tahu orang ini nyetir saat mabuk, menurutmu dia akan semakin marah nggak? Memang kamu selalu punya cara. Lihat baik-baik wanita sialan, sebotol anggur ini harganya 33,6 juta, bahkan lebih berharga dari nyawamu. Hari ini aku akan biarkan kamu minum sampai puas. Jangan! Kalian sudah pukul aku, juga sudah marahi aku. Sudah puas belum? Apa aku sudah boleh bawa putriku ke rumah sakit? Dia beneran gak bisa tunggu lagi. Kamu sendiri yang bilang, dia anakmu, bukan anakku. Aku gak buru-buru. Jangan keterlaluan. Kalau putriku ada apa-apa, kamu sanggup tanggung jawab? Tunggu sebentar. Kenapa aku merasa wajahnya begitu familiar? Kak Dea, tadi kamu bilang cucu Pak Doni namanya siapa? Kak Dea, tadi kamu bilang cucunya Pak Doni namanya siapa? Namanya Sira. Ada apa? Tadi dia bilang nama putrinya juga Sira. Sepertinya begitu. Memangnya nyawa murahan putrimu pantas disamakan dengan cucu keluarga Tanu? Aduh, sepertinya aku kenal dia. Kamu kenal dia? Iya, dia pedagang kaki lima yang jual sayur di bawah rumahku. Benaran? Ternyata cuma pedagang kaki lima. Sepertinya memang dia. Dia bawa putrinya dan jual setiap hari di bawah rumahku. Pakaiannya selalu kotor. Semua tetangga sekitar juga tahu. Astaga, ternyata cuma pedagang kaki lima. Pantas saja badannya bau. Orang seperti ini masih berani menantang Kak Dea. Benar-benar gak tahu diri. Tunggu sebentar. Aku sebaiknya tanya suamiku dulu. Kemari. Sayang, coba lihat wanita di foto ini. Bukankah dia pedagang kaki lima di bawah rumah kita? Apa masih perlu ditanya? Beraninya pedagang kaki lima nyamar sebagai putri orang kaya.
Benaran, cari mati. Ibu. Sira, Sira, Sira. Apa yang kamu lakukan? Sira. Kembalikan. Itu obat putriku, penyakit jantungnya kambuh. Jangan pura-pura. Menurutku kamu cuma mau manfaatkan kesempatan untuk kabur. Masih pakai trik seperti ini. Lucu sekali. Cepat kembalikan. Itu obat buat selamatkan nyawa putriku. Apa hubungannya sama aku? Selama aku belum puas, kalau kamu mau kabur, itu cuma mimpi. Tadeya, obat ini sepertinya memang untuk penyakit jantung. Kamu membela dia? Enggak, aku nggak bermaksud begitu. Iya. Lagian, kalau dia dibiarkan ke rumah sakit dan nyetir ugal-ugalan, terus ganggu pengobatan cucu keluarga Tanu bagaimana? Kumohon kembalikan obatnya. Putriku beneran sudah nggak kuat. Aku mohon padamu, aku mohon. Mohon padaku? Begitukah caramu memohon? Setidaknya harus ada sikap. Lalu kamu mau apa sebenarnya? Berlutut padaku. Berlutut pada kami dan bersujud. Kamu... Kenapa? Sepertinya kamu nggak mau. Kalau begitu, aku tuangkan saja. Bagaimana? Oke. Aku berlutut. Tapi kamu harus janji padaku. Asal aku berlutut, kamu harus kembalikan obatnya. Jangan banyak omong kosong. Berlutut. Aduh. Kamu tiba-tiba berlutut begini aku jadi nggak terbiasa. Aku lebih suka sikapmu yang keras kepala dan nggak mau tunduk. Ingat baik-baik. Di kota ini, kalau menyinggung aku, ini akibat yang harus kamu tanggung. Sekarang bisakah kembalikan obatnya? Karena aku sudah janji, tentu saja akan aku kasih. Ambil sendiri. Jangan! Maaf, tanganku gemetar. Kenapa kamu harus lakukan ini? Kenapa kamu harus lakukan ini? Kamu bilang akan kembalikan. Kamu bilang akan kembalikan. Iya, aku memang bilang akan kembalikan. Tapi aku nggak bilang akan kembalikan secara utuh. Benar kan? Kenapa kamu harus lakukan ini? Kenapa kamu harus lakukan ini? Kenapa? Karena kamu menyinggung orang yang gak seharusnya kamu singgung. Karena nyawamu murahan tapi masih berani tantang aku. Inilah harga yang harus kamu bayar. Aku gak akan maafkan kalian. Aku gak akan maafkan kalian. Oh, lalu kamu bisa apa? Jangan-jangan kamu mau gambar lingkaran lalu kutuk kami? Kamu masih berani prototi aku, kenapa? Kamu nggak terima ya? Seret dia ke sini. Beraninya dia melawan. Ibu. Sira, Ibu gak akan biarkan kamu kenapa-napa. Gak akan biarkan kamu kenapa-napa. Gawat, Vera kirim sinyal darurat. Vera dalam masalah. Pengawal! Kerahkan seluruh keluarga Tanu. Bunyikan alarm di seluruh kota. Dalam waktu 5 menit, dengan segala cara, aku harus temukan putri dan cucuku. Baik. Halo? Apa?
Keluarga Tanu aktifkan perintah keluarga. Kerahkan semua orang untuk kasih dukungan. Apa? Perintah keluarga Tanu? Sudah selesai. Sepertinya kota Lira bakal ada masalah. Rapat selesai. Bos, rapat lintas negara Anda belum selesai. Rapat apa lagi? Keluarga Tanu sudah kasih perintah. Yang gak patuh akan mati. Siang bolong begini kenapa nyalakan kembang api? Apaan ini? Gawat, ini token keluarga Tanu. Apa kamu bilang? Keluarga Tanu? Sepertinya asli. Suamiku kerja untuk putra keluarga Tanu. Dulu dia pernah foto dan pamer ke aku. Dia bilang itu pusaka turun-temurun keluarga Tanu. Cuma pewaris keluarga Tanu yang bisa warisi. Jangan-jangan dia beneran. Nggak mungkin. Lihat baik-baik sebelum bicara. Mungkin aku salah lihat. Benda seperti ini ada banyak tiruannya di mana-mana. Iya, aku pasti salah lihat. Dia cuma pedagang kaki lima. Aset terbesarnya cuma motor rosokan itu. Dia keluarga Tanu, pakai otak kalian. Mana mungkin? Menurutku, nyalimu besar sekali. Beraninya palsukan pusaka keluarga Tanu. Kamu punya 10 nyawa pun nggak akan cukup. Sudah aku bilang, aku putri keluarga Tanu, Vera. Kalian akan segera tanggung akibatnya. Kamu beneran keras kepala. Sepertinya kamu nggak akan menyesal sebelum waktunya. Bagaimana kalau kita patahkan kedua kakinya? Ide bagus. Bukankah dia suka menyalip mobilku? Hari ini aku akan patahkan kakinya. Aku mau lihat bagaimana dia mau injak gas nanti. Hebat sekali Kak Dea. Ide ini bagus. Jangan bilang aku nggak kasih kesempatan. Kalau hari ini aku tabrak kamu dan kamu masih hidup, maka urusan kita dianggap selesai. Sira, Bibi, Paman, Sira mohon pada kalian, tolong jangan tindas ibuku lagi. Sira mohon pada kalian. Sira, siapa yang izinkan kamu asal berlutut seperti ini? Apa ibu ajarkan kamu begini? Bukankah tadi katanya sakit? Menurutku dia terlihat baik-baik saja. Dia masih bisa berlutut. Berarti nggak apa-apa. Sira, cepat bangun. Bangun! Sira nggak bisa biarkan mereka tindas ibu lagi. Bibi, Sira mohon pada kalian, jangan tindas ibuku lagi. Sira. Sira! Sira! Apa? Kenapa? Mau memeras orang? Dengar, aku nggak akan termakan dengan cara ini. Bukankah dia sakit? Kalau begitu, hari ini aku akan obati dia. Kamu mau apa? Kalian mau apa? Astaga, apa yang terjadi? Suara apa itu? Halo, sayang? Wanita bodoh, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu nggak? Siapa yang kamu singgung? Tamat sudah. Kali ini kita beneran tamat. Sayang, apa maksudmu? Dia sebenarnya siapa? Siapa yang berani tindas keluarga Tanu? Aku sudah pikirkan. Aku mau nikah sama pangeran elit kota Balfour, Vito Kamal. Vito lumpuh karena kecelakaan 5 tahun lalu. Bukan cuma kakinya yang lumpuh. Dia juga nggak bisa jalani hidup normal. Kamu yakin? Keluarga seperti kita nggak akan punya cinta sejati. Kalau mengutamakan kepentingan, harus pilih keluarga Kamal yang kaya. Memang begitu. Tapi ketujuh anak asuh di rumah ini, nggak ada yang menarik perhatianmu.
Aku membesarkan mereka selama 20 tahun. Sekarang, mereka sudah jadi orang berbakat. 20 tahun lalu, ibuku meninggal. Aku sangat terpukul dan menutup diri. Sampai ayah membawa pulang 7 anak lelaki yatim piatu dari panti asuhan. Saat kamu dewasa nanti, siapapun yang kamu nikahi dari mereka di masa depan akan memimpin grup Rifadi. Namaku Deva Harsan. Walaupun Vito lumpuh dan gak bisa menjalani hidup normal, tapi dia pewaris tunggal keluarga Kama. Daripada pilih anak yatim buat keluarga Rifadi, lebih baik memilih sekutu yang betulan kuat. Bagaimana dengan Deva? Aku pikir kamu memilih dia. Aku sudah coba dekati dia ratusan kali, tapi yang aku dapat cuma tatapan merendahkan darinya. Aku pikir dia dingin dan gak berperasaan ke semua wanita. Sampai 3 hari yang lalu, aku lihat dia berlutut di depan putri sopir dan bersumpah. Aku bersumpah, setuju menikahinya demi membalas kebaikan keluarga Rifadi yang sudah membesarkanku. Tunggu aku jadi penguasa keluarga Rifadi. Aku pasti akan menikahimu dengan meriah. Asal Maya gak menyakitimu, aku bisa memberinya uang dan suruh dia bepergian ke luar negeri. Hubungan kami dengan Maya cuma sandiwara. Kamu satu-satunya calon istri yang kami inginkan. Aku juga. Gak disangka setelah 20 tahun menghabiskan waktu bersama setiap hari, tetap kalah dengan orang luar. Berpisah secara baik-baik sudah bentuk belas kasih terbesarku. Kalau ketujuh anak itu gak mampu memenangkan hatimu, jadi gak perlu menetap di grup Rifadi. 1 bulan lagi, di pesta ulang tahunmu, aku akan menyuruh ketujuh anak itu pergi dari keluarga Rifadi, agar mereka gak punya niat buruk buat merebut warisanmu. Apalagi kamu laporkan kali ini? Apalagi kamu laporkan kali ini? Masih bisa bilang apa lagi? Paling cuma bilang kalau kita bertujuh nggak ajak dia main. Nggak ada yang manjain dia. Aku beritahu Nona Maya, masa kerajaan itu sudah lama runtuh. Coba dengan sedikit uang langsung merasa jadi seorang putri. Suruh semua orang harus berpusat padamu. Kalian gak ada yang mau menikahiku. Kenapa gak ada yang bilang ke ayahku? Memang pintar bicara. Jelas tahu kalau kami bertujuh cuma menumpang hidup dan jadi anjing peliharaan keluarga Rifadi. Mana mungkin punya hak buat menolak. Kalau mau pilih, pilih aku saja. Aku harap nanti jangan mempersulit mereka berenam. Jangan khawatir. 1 bulan lagi, kita akan dapatkan yang kita inginkan. Kak Maya, aku dengar sore ini kamu mau ikut kelas berkuda. Boleh ajak aku nggak? Sana menjauh. Aduh! Jessie! Kulitnya lecet. Maya, kenapa kamu sekejam ini? Apa salah Jessie padamu? Kenapa kamu dorong dia? Aku kira kamu sudah berubah. Gak disangka.
Rasa cemburumu masih sebesar itu. Kak Chris, Kak Leo, jangan bicara lagi. Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang berdiri nggak benar. Dulu, aku percaya dengan polosnya kalau hubungan kita sejak kecil nggak akan hancur. Sampai akhirnya 3 tahun lalu. Ayahnya Jesse datang ke keluarga Rifadi sebagai sopir. Saat Jesse muncul, segalanya langsung berubah. Warisan Ibu Jessie kamu juga mau merebutnya? Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang kasih ke Nona Maya. Nona Maya sangat baik padaku. Bahkan dia memberiku kalung. Aku sama sekali nggak disakiti. Jessie, cepat bangun. Walaupun kamu nona besar keluarga Rifadi, kamu gak punya hak paksa orang lain kasih warisan ibunya padamu. Walaupun jepit rambut itu gak mahal, maknanya jauh lebih mahal dari harganya. Gak bisa dibandingkan kalung ratusan juta. Kamu memang selalu semena-mena. Cuma peduli pada kesenanganmu sendiri. Gak peduli pada hidup mati orang lain. Cepat kembalikan jepit rambutnya. Kamu! Kalau Nona Maya mau merusaknya dan gak mau mengembalikannya padaku, kenapa masih harus bersandiwara? Minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau tunangannya batal. Minta maaf! Maaf. Trik yang sama sudah dia mainkan selama 3 tahun. Maya, minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau batal. Kalau kamu memang takut aku menindas Jesse, ikat saja dia di pinggangmu setiap saat. Kamu mengancamku. Apa yang mau kamu lakukan ke Jessie? Jangan-jangan karena kita bertujuh kasih lautan bintang luas pertama kali ke Jesse. Jadi kamu manfaatin situasi buat menindasnya ya? Kamu sudah punya segalanya. Sedangkan Jessie gak punya keluarga yang menemaninya rayakan ulang tahun. Itu cuma gedung lautan bintang luas. Kenapa harus diributkan terus? Lautan bintang luas. Lautan bintang luas ini mulai dibangun sejak Maya lahir. Bagian akhir dari proyek ini aku serahkan padamu. 3 tahun lagi, kamu yang tanggung jawab kasih ke Maya waktu acara ulang tahun. Hadiah yang seharusnya jadi milikku. Kenapa jadi punya Jesse? Aku cuma mau memenuhi satu keinginannya. Lagi pula, bukannya kepemilikan laut bintang luas itu masih punyamu. Kamu gak bisa berhenti buat gaduh tanpa alasan ya? Baiklah, bagaimana kalau di acara sebulan lagi aku umumkan kabar pernikahan kita? Dengan begini kamu puas kan? Kak Deva, kenapa kamu harus berkorban sebesar ini? Maya itu manja, egois, dan kejam. Mending jadi biksu daripada menikahinya. Saat ini, khawatirnya Maya akan terlalu senang sampai gak tahu diri. Impian yang sudah sekian lama, akhirnya terwujud. Kak Deva, jangan sampai karena demi aku kamu korbankan kebahagiaanmu. Bagaimana kalau aku yang berlutut di hadapan Kak Maya? Aku akan jadi budaknya, aku rela lakukan apa saja. Aku gak akan menikah denganmu. Kamu gak mau menikah sama Kak Deva? Jangan-jangan kamu mau menikah sama... Kak Maya, aku mohon, jangan mempersulit Kak Deva lagi. Mereka bertujuh, anak asuh yang dibiayai keluarga Rifadi. Mereka memang dianggap lebih rendah. Kalau kamu marah pada mereka yang berikan lautan bintang luas padaku dan mengadu ke Paman Erik, kalau begitu aku rela berlutut di depanmu. Jessie, sini Jessie. Kamu bilang gak mau menikah denganku. Kalau berani, nanti jangan pilih aku. Apa gunanya menarik ulur demi bisa mempersulit Jessie? Bukannya niatmu buat mengadu dan mengusir Jessie?
Aku nggak mengerti apa yang kamu bilang. Tapi jangan khawatir. Aku nggak akan memilihmu jadi suamiku. Kalau bukan aku, siapa yang kamu pilih? Chris? Leo? Atau 4 orang lainnya? Kamu masih belum cukup menyakiti aku. Masih mau menyakiti mereka juga. Selama kamu berjanji padaku, nggak akan mempersulit Jessie, aku akan menikahimu. Jangan bikin keributan lagi ya. Dia pergi. Kak Deva, kamu sudah janji menikahinya. Dia justru pergi. Kenapa sikapnya seolah nggak peduli sedikit pun? Kak Deva, menikah denganku ya. Kak Deva, menikah denganku saja ya. Kak Maya? Kak Maya? Kak Deva yang mengajakku ke sini. Tapi tenang saja, aku nggak akan mengganggu hubunganmu dengan Kak Deva. Kak Maya, jangan khawatir. Tunggu sampai Kak Deva selesai pasang pelananya, aku mau naik sendiri. Jessie, ayo naik. Kak Maya, jangan khawatir. Kalian naik kuda kalian saja, aku cukup minta tolong pelatih. Nggak masalah, aku bisa sendiri. Kak Deva, bagaimana cara turunnya? Sini, Jessie. Turun sambil injak lututku. Pria sejati itu gak akan berlutut sembarangan. Dia cuma berlutut pada istrinya sendiri. Deva, berlutut. Biar Maya naik kuda sambil menginjakmu. Deva, kamu harus ingat, mulai sekarang Maya adalah segalanya bagimu. Cuma Maya yang boleh menginjakmu. Orang lain, siapapun dia juga nggak boleh. Dulu, saat ibu masih hidup, dia juga injak paha ayah buat naik ke atas kuda. Benar kata ayah, pria cuma akan bersedia berlutut pada wanita yang dicintainya. Jessie. Kakimu masih sakit? Sudah nggak sakit? Hah? Kak Maya, akhirnya kamu sadar. Kamu baik-baik saja kan? Ini semua salah aku.
Kak Deva, salah satu calon suami Kak Maya. Seharusnya dia melindungi Kak Maya. Kalau bukan karena Kak Deva yang melihat kakiku terkilir, dia pasti akan menyelamatkanmu. Nona Maya sudah lama berkuda. Benturan kecil begitu hal biasa. Jessie, kamu berbeda. Dari kecil kamu lemah dan sering sakit. Kali ini kakimu juga terkilir. Kalau ini terjadi 10.000 kali pun, aku tetap menyelamatkanmu. Kak Maya. Jangan panggil aku kakak. Panggil aku Nona Maya. Aku itu putri ayahku. Kamu putri sopirnya ayahku. Mana pantas jadi adikku. Aku tahu, Nona Maya. Nggak kejar Jessie. Kenapa cuma diam di sini? Maaf, barusan aku nggak lihat kamu jatuh. Apa yang dia lakukan? Apa mau lempar batu lalu sembunyi tangan? Kak Deva, kali ini kamu sudah keterlaluan. Kamu sengaja memotong tali pijakan Maya. Walaupun Maya keterlaluan pada Jessie, kamu tetap nggak boleh melakukan itu. Jatuh dari atas kuda, bukan hal yang bisa disepelekan. Lagi pula, dia baik-baik saja. Beberapa hari ini aku selalu turuti permintaannya. Anggap ini kompensasi buat dia. Ternyata semua itu demi membela Jessie. Dia sengaja potong tali pijakan kudaku. Perhatian penuh selama beberapa hari ini. Cuma kompensasi karena salah perhitungan. Bukan karena dia peduli aku yang terluka. Kak Maya? Jessie mabuk kendaraan, harus duduk di kursi depan. Kamu... Nona Maya, ternyata Nona nggak naik mobil Deva. Bahkan juga gak naik mobil ke-6 anak asuh lainnya. Sekarang aku jijik kalau melihat mereka. Ayo pergi. Maya ini makin lama makin keterlaluan. Maaf Kak Maya, aku sudah biasa duduk di sini. Kamu gak keberatan kan? Keberatan. Minggir. Selanjutnya, barang lelang paling menarik malam ini, air mata samudra. Harga awalnya 100 miliar. Lelang dimulai. 120 miliar. Kak Deva, kartumu betulan bisa aku pakai sesuka hati. Ternyata Kak Maya juga tertarik ya. Kalau begitu aku nggak mau. Barang yang dia mau nggak bisa aku rebut. Selama ada aku, kamu gak perlu mengalah. Apapun yang kamu suka, kamu bisa mendapatkannya. Aku tanggung semuanya. 200 miliar. Apa-apaan? Deva bukannya anak asuh keluarga Rifadi. Kenapa dia belikan perhiasan buat wanita lain? Perhiasan yang dia beli, itu kan yang diinginkan Maya. Bukannya ini jelas-jelas sedang mempermalukan Maya. Kasihan sekali Maya. Putri keluarga konglomerat dikalahkan oleh putri sopir dan ditindas anak asuh. Dari kecil aku dimanjakan ayah.
Sedangkan Deva justru membuat aku menjadi bahan tertawaan. Kak Maya cuma bisa mengalah dan berikan barang yang kamu suka padaku. Tertarik? Maya ini ternyata nggak takut Kak Deva marah. Berani nggak berikan barangnya padaku. Yang kuberikan padamu itu barang yang nggak aku inginkan. Tertarik? Nona Maya sudah membelinya. Selamat, dengan harga 10 kali lipat Nona memenangkan perhiasan ini. Transaksi gagal. Maaf Nona Maya, kartumu sudah dibekukan. Nggak mungkin. Kartuku nggak ada batas limitnya. Sebanyak apapun yang aku pakai nggak akan bisa dibekukan. Ganti ini. Tetap nggak bisa. Ganti ini. Ini nggak bisa. Ini mana mungkin? Keluarga Rifadi bangkrut ya? Bahkan nggak bisa bayar 2 triliun. Kalau nggak punya uang kenapa mau beli? Malu-maluin banget. Pakai kartuku saja. Transaksi berhasil. Air mata samudra ini resmi jadi milik Pak Deva. Jessie, ini untukmu. Kamu suka? Kak Deva, kamu betulan kasih air mata samudra ini untukku. Iya. Tapi, kenapa kamu memberiku hadiah semahal ini? Karena di hatiku, cuma kamu yang paling berharga. Katanya Deva itu peretas handal. Aku lihat dia barusan buka laptop. Aku rasa dia meretas akun Nona Maya, makanya dia nggak bisa pakai kartunya. Kak Deva, bagaimana kalau perhiasannya diberikan ke Kak Maya saja? Nggak perlu, dia putri konglomerat. Sudah punya segalanya. Nggak kekurangan dengan satu ini. Aku yang nggak kekurangan, atau kamu yang nggak mau memberikannya? Jangan! Kamu baik-baik saja? Maya, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ini warisan dari ibuku. Bukannya dulu kamu yang pernah bilang, nanti kalau melihat perhiasan ini, pasti kamu akan membelinya. Tapi sekarang, kamu bahkan gak ingat. Benar kan? Sudah selama itu. Mana mungkin aku masih ingat. Lagi pula, Jessie juga gak sengaja. Kenapa kamu dorong orang sembarangan? Kak Deva, maaf, ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Aku suruh orang perbaiki gelang ini. Kamu jangan bikin gaduh lagi. Cuma perkara gelang saja, memangnya harus semarah itu? Mengurung diri di kamar berhari-hari. Kita harus cari cara bujuk dia keluar. Kalau masalah ini sampai terdengar ke Pak Erik, pasti jadi makin runyam. Menyebalkan. Aku nggak mau. Aku masih mau temani Jessie. Kamu pikir aku nggak temani Jessie? Masih tetap pada aturan lama. Siapa yang temani Maya? Dia yang berhak temani Jessie.
Karena ibu meninggal, Maya jadi menangis terus beberapa hari. Nggak boleh biarkan dia bersedih sendirian di kamar. Biar aku yang temani Maya. Kalau nanti dia sedih, aku saja yang akan temani dia. Nggak boleh, aku saja. Aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Aku saja. Ini aku. 3, 2, 1. Biasanya seperti ini. Dia pasti akan buka pintunya. Hari ini dia justru membuatku menunggu lebih dari 3 detik. Maya, aku bersyukur ayahmu sudah menampungku. Aku juga rela melakukan apapun untukmu. Tapi syaratnya, kau harus terima Jessie. Karena Jessie, 3 tahun lalu yang selamatkan nyawaku di lokasi kebakaran. 3 tahun lalu di lokasi kebakaran, orang yang menyelamatkan Deva, bukannya itu aku. Bahkan hadiah yang diberikan padaku semuanya adalah barang yang gak diinginkan Jessie. Jessie selalu jadi prioritasmu. Aku selalu cuma ada di urutan kedua. Tapi pasangan Maya harus selalu mengutamakanku. Kalau aku cuma bisa di urutan kedua, aku gak akan mau dengan pria yang semacam itu. Nona Maya. Tuan Vito menyuruhku datang ke sini. Tuan Vito tahu Nona nggak senang karena gagal mendapatkan perhiasan di lelang. Jadi dia sengaja pergi ke Avirea buat membeli seluruh tambang. Dan buatkan sendiri untuk Nona gelang yang sama persis. Selain itu, Tuan Vito minta Nona Maya nggak perlu khawatir. Dia sudah temukan ahli restorasi terbaik. Pasti dia membantu Nona Maya memperbaiki air mata samudra yang asli. Pernikahan. Mana mungkin menikah dengan siapapun akan sama saja. Sampaikan terima kasihku ke Pak Vito. Besok di acara ulang tahunku, aku akan memakainya saat umumkan pernikahan kami. Kak Maya? Dari mana gelangmu itu? Jangan-jangan Kak Deva sudah memperbaikinya dan memberikan gelangnya padamu. Gak ada urusannya denganmu. Maya, kamu gak sungguhan mengira ketujuh anak asuh itu menyukaimu semuanya, kan? Orang yang mereka sukai itu aku. Lihat kan? Apa mereka pernah memelukmu? Apa mereka pernah menciummu? Apa mereka pernah bertindak gila cuma demi kamu? Kalau kamu tahu diri, malam ini jangan pilih Kak Deva. Keenam anjing penjilatku yang lain, boleh kamu pilih sesukamu. Apa mereka tahu kalau kamu sebut mereka anjing penjilat di belakang? Bagaimanapun, keenam orang itu, semua sudah pernah tidur denganku. Leo sudah pernah, Chris juga lumayan. Siapapun yang kamu pilih, pasti semuanya bisa melayani dengan nyaman. Tutup mulutmu, wanita jalang. Kamu memang menjijikkan. Mau apa? Mau menuduhku lagi ya? Biar aku sendiri yang lakukan. Kak Deva. Nona Maya hari ini pasti akan memilih Deva. Tentu saja. Siapa orang di Ketayaran yang nggak tahu kalau Nona Maya mencintai Deva? Bahkan mahar pernikahannya sudah disiapkan sendiri.
Benar. Dulu aku sangat berharap ingin menikah denganmu. Semua orang bahkan tahu. Deva, orang yang hebat, cerdas, tegas, dan berani. Hari ini akan mewarisi grup Rifadi. Di dunia bisnis, siapa yang bisa menyainginya? Khawatirnya cuma Vito Kamal dari keluarga Kamal yang bisa menandinginya. Tapi ku dengar Vito ini sudah cacat selama bertahun-tahun. Aku tunggu Nona Maya. Umumkan kabar bahagia kita. Kak Deva. Kak Deva, aku sangat menyukaimu. Ini Nona Maya. Orang yang ada di video itu Nona Maya. Ya ampun, Nona Maya dari keluarga terpelajar. Ternyata hidupnya sangat bebas. Pak Deva, programnya sudah ditanam. Pak Deva. Hah? Deva, kenapa kamu sangat licik? Cuma gara-gara aku memaki Jessie, memanggilnya wanita jalan. Deva mau menyebarkan foto pribadiku untuk membuktikan ke semua orang kalau akulah si wanita jalan itu. Matikan! Cepat matikan sekarang! Siapa yang melakukan ini? Pak Erik, jangan marah. Lagi pula Deva sangat dicintai oleh Nona Maya. Dia dibesarkan keluarga Rifadi dari kecil. Pasti menikah sama Nona Maya. Video ini bukan masalah besar. Benar, kesenangan antara pasangan baru kami bisa memahaminya kok. Aku bersedia menikahi Maya. Deva, setelah melakukan hal seperti ini, masih punya malu bilang mau menikahiku. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Bicara apa kamu? Kenapa aku gak paham? Jangan pura-pura. Foto dan video barusan. Bukannya kamu yang merencanakannya. Cuma karena tadi pagi aku menampar Jessie sekali, kamu langsung melakukan ini untuk balas dendam padaku. Kamu bahkan gak percaya padaku. Iya, benar. Aku gak percaya padamu, karena kamu gak layak dipercaya. Dengar Deva, apa yang dibilang Maya itu benar. Foto dan video itu, kamu yang mengaturnya. Bukan aku. Aku bisa buktikan kalau aku gak salah. Semua informasi meninggalkan jejak di internet. Baiklah, Deva, hari ini kamu harus bisa menangkap dalang di balik semua ini untukku. Orang yang menyakiti putriku akan aku hukum setimpal. Aku sudah menemukannya. Itu dia. Orang yang menyakiti putriku. Siapa dia sebenarnya? Katakan! Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu atau nggak mau bilang? Kalau kamu nggak bilang, aku yang bilang. Dalang sebenarnya adalah Jessie. Jessie benar. Iya, tidak mungkin. Benar. Jessie, berani mengaku? Aku. Bukan Jessie. Ini karena seluruh kejadian ini, akulah dalang sebenarnya. Itu semua aku yang melakukannya. Bukan Jessie, aku yang melakukannya. Itu aku. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Maya, kenapa kamu harus bertingkah dengan gegabah di hadapan begitu banyak orang? Bicara kasar pada seorang gadis kecil. Apa kamu nggak bisa paham sedikit? Jessie yang cuma kamu tampar sekali itu. Kamu cuma hampir kehilangan kehormatanmu. Apa yang perlu disesali? Ibumu nggak bisa lahirkan anak laki-laki. Jadi cari cara menjadikan kami bertuju sebagai alat. Di acara ulang tahun hari ini harus diumumkan untuk menikah dengan salah satu dari kami. Kami sudah pasrah mau menikahimu. Asal kamu lepaskan Jessie.
Siapa bilang aku mau menikahi kalian? Kalian bertujuh. Aku sama sekali nggak mau. Nggak mau. Selain menikah dengan kami, memangnya bisa menikah sama siapa lagi? Siapa lagi yang bisa kamu nikahi? Aku beritahu, kalau kamu terus perhitungan begini, kami bertujuh nggak akan mau menikahimu. Kamu? Kalian bertujuh nggak mau menikahinya. Aku yang menikahinya. 다인아, 이것 좀 보렴. 100년 된 산삼. 그리고 이건 지난주에 네 아버지가 특별히 주문해서 명장들이 열흘 동안 밤새 세공해서 만든 다이아 팔찌야. 엄마, 정말 너무 예뻐요. 어머님이 정말 좋아하실 것 같은데요? 역시 우리 엄마가 최고. 아빠 감사해요. 아, 그런데 오늘 우리도 참석하면 안 될까? 엄마, 말씀드렸잖아요. 저는 우리 집 재산 보고 다가오는 남자는 싫어요. 누굴 닮았는지. 그래, 알았다. 아, 늦겠다. 이제 슬슬 가봐야지. 네. 다녀올게요, 아빠. 아이고, 우리 우진이는 복도 많지. 어쩜 저렇게 조신하고 예쁜 재벌 같다님을 여자친구로 데려왔대? 우리 아들이 어디 보통 인물인가? 이제 윤 씨 집안이랑 손잡았으니 앞으로 우리 김 씨 집안은 글로벌한 집안이 되겠네? 다 설아 씨 덕분이지. 이번에 유언그룹 회장님이 투자를 유치해봐서 우리 킹스그룹이 위기를 넘겼잖아. 자, 다들 설아 씨한테 고마운 마음을 담아서 건배합시다. 아닙니다. 전 이제 김씨 집안의 식구나 다름없는걸요? 그 정도는 당연히 해야죠. 이 겸손한 모습 좀 봐. 너한테 아주 복덩이가 굴러 들어왔구나. 건배! 이런 멍청이들. 생각보다 너무 쉽게 넘어오잖아. 조금만 더 버티면 이제 나도 상류사회에 발을 들일 수 있겠는걸? 우진아, 오늘 당장 그 가난뱅이랑 정리해. 그래. 대체 왜 그런 몰상식한 애랑 만나는 거야? 이 쥐꼬리만한 월급으로는 또 돈은 얼마나 허투루 쓰든지. 됐어. 그 재수없는 애 이름은 그만 꺼내. 아, 어머님 죄송해요. 제가 좀 늦었죠. 재수없는 애가 왔네? 네? 지금 뭐라고 하셨어요? 우리 우진이가 너를 만나고 나서부터 우리 킹스그룹이 매달 적자다. 그게 재수없는 거지 뭐니? 네? 그건 저랑 별개로. 여자가 원 저렇게 골반이 작아서야. 딱 봐도 애도 못 낳게 생겼네. 너 때문에 대가 끊기겠다. 아무리 어른이라고 하셔도 이렇게 이유 없이 사람을 모욕하면 안 되는 거잖아요. 뭐라고? 뭐요? 이게 어디서 건방지게! 그만! 당장 나가. 너 여기 반길 사람 없어. 어머님, 지금 농담하시는 거죠? 오늘은 저랑 우진이 결혼 상의 드리러 온 자리잖아요. 뭐? 결혼? 얘가 무슨 말 같지도 않은 소리를 해. 결혼도 요즘에는 급이 맞아야 하는 시대라는 거 모르니? 너도 알다시피 우리 우진이는 나이 30에 이미 킹스그룹의 대표야. 재산만 해도 수백억인데. 그런데 넌 가진 게 뭐가 있니? 뭐 하나 내세울 게 있냐 말이야! 빈털터리 주제. 어떻게 내 아들이랑 결혼을 하겠다는 거지? 응? 대한민국 최고 부호, 유언그룹 윤유권 회장님의 외동딸인 내가 재산도 인맥도 못 가졌을 리가 없잖아. 근데 어머님은 도대체 왜 갑자기 이런 소리를 하는 거지? 눈치가 있으면 썩 꺼져. 보다시피 오늘은 우리 우진이와 유언그룹의 상속녀 윤설아 양이 결혼을 논의하는 날이니까. 어? 윤설아? 제가 여길 왜? 설아 씨가 아니었으면 유언그룹 회장님이 우리 킹스그룹에 투자했을 리가 없지. 큰이모님 무슨 말씀이세요? 우진이가 유능하니까 킹스그룹이 다시 일어난 거죠. 그 투자 내가 아빠한테 부탁해서 받은 건데. 생각도 못했지? 우진이가 나랑 바람 피고 있을 줄은.
김씨 집안의 안주인 자리, 그건 내 거라고. 아직도 안 갔어? 거지 냄새 나니까 꺼지라고 당장. 그러니까 윤설아가 날 사칭한 거야? 그래서 어머님도 갑자기 나를 대하는 태도가 변한 거고. 어머님, 아시다시피 저랑 우진이는 벌써 3년이나 함께 했어요. 저희 곧 결혼할 생각인데 이렇게 헤어질 수 없어요. 보세요. 저 어머님 드리려고 특별한 선물도 준비했어요. 보세요. 이건 깊은 숲속에서 채취한 100년 된 산삼인데요. 돈 있어도 구하기 힘든 아주 귀한 거예요. 아우, 그린 냄새. 이건 딱 봐도 인공재배한 싸구려 장내삼이잖아. 감히 이딴 거를 100년 된 산삼이라고 속여? 몇 억짜리 산삼을 바닥으로 내던져? 제대로 알지도 못하면서. 이건 어떠세요? 정말 구하기 힘든 최상급 천연 다이아몬드로 만든 팔찌예요. 이 크기도 크지만 빛깔이 정말 좋다. 다이나, 이거 굉장히 비싸겠는데? 아마 시중에서 6억 정도 할 거예요. 6억? 설아야, 너는 유언그룹 외동딸이니까 이런 물건 한두 번 보는 거 아니지? 네가 진짜지? 한번 봐줄래? 나도 이런 건 처음 보는데. 어쩌지? 대충 둘러대자. 6억이요? 길거리 노점상도 이런 가짜는 취급 안 할걸요? 단돈 10,000원도 아까워요. 뭐라고? 가짜라고? 윤설아, 헛소리 좀 하지 마. 눈 제대로 뜨고 봐. 이게 어딜 봐서 가짜야. 지금 누구 앞에서 큰 소리야? 다이나, 너무한다. 그런 싸구려 가짜로 우리 엄마를 속이려 하다니. 아니야, 오해야, 우진아. 사실은 내가 말이야. 됐어, 이 사기꾼아. 네 거짓말 이제 더는 안 통해. 우진아, 넌 나 믿지? 미안해, 다이나. 이제 그만하자. 네 얼굴 더는 보고 싶지 않아. 갑자기 왜 이러는 건데. 우진아, 우리 결혼하기로 약속했잖아. 결혼? 결혼도 급이 맞아야 하는 거야. 우리 김씨 집안은 자산이 수백억인데 너 같은 서민이 감히 우리 아들 옆에 설 수 있다고 생각하는 거야? 지나가는 개가 없겠다. 우리 설아 씨처럼 집안 좋은 명문가 딸이야말로 우리 아들 짝으로 잘 어울리지. 좋게 봐주셔서 감사해요, 어머니. 김우진, 너도 그렇게 생각해? 엄마 말씀이 맞아. 너 나랑 진짜 이렇게 끝날 거야? 제3, 배경. 내 아들에게 도움될 만한 건 단 하나도 없는 네가. 뭘 믿고 우리 집안 며느리가 되겠다는 거야? 게다가 우리 설아 씨는 우진이 아이까지 가졌어. 곧 태어날 아이는 우리 김씨 집안의 첫 손주가 될 거야. 우진이 아이를 임신을 했다고요? 다이나, 석 달 전쯤에 내가 술에 취한 날 어쩌다가 설아와 하룻밤을 보내게 됐어. 그 바람에 설아가 내 아이를 가졌고 난 아빠로서 그 책임을 져야 돼. 그러니까 난 3개월 동안 바람 피운 걸 숨기다가 아이가 생겨서 들킬 때가 되니까 이제야 털어놓은 거네? 김우진, 너 정말 역겹다. 뭐라고? 내까지 이렇게 감히 내 아들을 욕해? 제 입으로 욕하는데 허락이라도 받아야 돼요? 배신당한 건 나예요. 이 정도 욕으로는 분이 풀리지도 않는다고요. 미쳤구나, 미쳤어. 감히 어른한테 이게 무슨 천박한 말버릇이야? 윤다희, 지금 엄마한테 뭐 하는 짓이야? 어서 사과드려. 사과? 제 사과 마음에 드세요, 어머니? 미친년. 윤다인, 너 제정신이야? 입 닥쳐. 계속 떠들면 다음은 네 차례야. 뭐? 설아야. 진아. 네가 감히 너 우리 손자 놀라가지고 잘못되기라도 하면은 너 내가 가만히
누구야 너? 설아양이 누군지나 알고 지금 이러는 거니? 유언그룹 외동딸이야. 아, 윤여권 회장님이요? 아빠는 저한테 뭐라고 하신 적 없어요. 뭐라고? 아무리 질투가 나도 그렇지 금방 들통날 거짓말을 왜 하는 거야? 네가 이런 여자인지 몰랐어. 진짜 실망이다. 내가 가짜라고? 진짜 어이가 없네. 얼마 전에 유언그룹 회장님이 전 세계에서 제일 비싼 다이아몬드 목걸이 드림퓨처를 런던 경매에서 낙찰받아서 외동딸한테 선물했다고 하던데. 설아야, 오늘같이 이렇게 중요한 자리에 당연히 그 드림퓨처 목걸이 착용하고 왔겠지? 나도 구경 좀 하자. 한번 보여줘. 어머, 그 얘기 나도 들었어. 아니, 목걸이가 막 몇십억씩 한다던데. 설아 씨, 좀 보여줄 수 있어? 그래 설아야 보여줘. 저런 가난뱅이도 재벌 회장님의 넘사벽 수준을 구경하게 해줘야지. 어머님, 어쩌죠? 제가 오늘은 목걸이 집에 두고 와서요. 집에 두고 왔다고? 아예 없는 건 아니고? 다인아, 이제 헛소리 좀 그만해 제발. 헛소리? 좋아. 그럼 내가 제대로 보여줄게. 헛소리인지 아닌지는 진품을 보고 나서 말해. 자, 진짜 드림퓨처는 바로 여기 있어. 됐어 다인아. 그건 싸구려 모조품이잖아. 우리 정말 바보로 하는 거야? 무신아, 그냥 내버려둬. 쟨 이런 고급스러운 호텔 레스토랑엔 난생 처음 와봤을 거잖아. 좋은 추억이라도 만들어줘야지. 들었지? 뭐 하고 있어? 어서 감사 인사드리지 않고? 이 천한 거사? 그래요? 알겠어요. 그럼 저도 사양하지 않고 초대를 받아들이죠. 무엇을 도와드릴까요, 누님? 로마네 꽁띠 2016 빈티지 한 병 부탁해요. 네, 알겠습니다. 그리고 제가 듣기론 이번에 이 호텔에 미슐랭 3스타 셰프님을 스카우트해왔다던데 그 셰프님이 직접 요리해주는 거 가능하죠? 물론입니다. 바로 준비해드리겠습니다. 이 정도는 유언그룹 따님께 별거 아니잖아? 윤다인이 못된 년. 네가 언제까지 그렇게 재벌 연기를 이어갈 수 있나 보자. 네? 갑자기 선을 보라고요? 전에도 말씀드렸잖아요, 아버지. 전 선 같은 거 보고 싶지 않다고요. 제 짝은 제가 찾고 싶어요. 오늘 식사 총액은 6천만 원입니다. 결제 도와드릴까요? 유언그룹 따님께서 직접 결제하실 거예요. 고객님, 카드로 하시겠습니까? 아니면 모바일로 결제하시겠습니까? 그러니까 6천만 원이라니. 2천만 원이 내 전 재산인데 이제 어떡하지? 왜 그래? 유언그룹 따님이라면서 이 정도 돈도 없는 건 아니지? 그래 설아야 얼른 계산해. 응? 이 시골 촌뜨기한테 재벌의 위험을 제대로 보여주라고. 우리 우진이한테 더는 달라붙지 못하게 말이야. 왜? 돈이 없나 보지? 그럼 그냥 제가 낼게요. 유언그룹 따님을 대신해서요. 고작 6천만 원 때문에 매니저님을 기다리게 할 순 없잖아요, 어머니. 아니, 이건 센츄럴 로얄 블랙카드. 저건 한도가 100억이라는 소문이 있던데? 맞아. 그래서 세계적인 가부들 100명한테만 발급됐다잖아. 그니까. 말도 안 돼. 윤다인, 언제까지 거짓말을 할 거야? 지난 날을 생각해서 지금까지 한 행동은 봐줄 테니까 제발 그만하고 가. 김우진, 눈 크게 뜨고 잘 봐. 결제해주세요.
저도 이 카드는 전에 유언그룹 회장님 댁에서 딱 한 번 봤을 뿐인데 이렇게 만나 뵙게 되어 영광입니다. 윤다인이 어떻게 저런 카드를? 그 카드 도대체 어디서 넣은 거야? 그거야 뻔하지. 돈 많은 남자한테 받은 거겠지. 너 진짜 어떻게 나한테 뒤통수를 칠 수가 있어? 바람 피운 건 너잖아. 게다가 윤설아 뱃속엔 네 애까지 있다며. 감히 나한테 뒤통수를 운운하는 거야? 웃기네. 그리고 이건 우리 아빠 카드야. 유언그룹 회장의 카드라고? 그 말이 진짜라면 헛소리 그만해. 당장 나가! 어쩜 카드가 결제되는 걸 보고도 끝까지 안 믿네요. 그런 아둔한 머리로 재벌가 외동딸을 며느리로 들이시겠다고요? 뭐? 아둔한 머리? 좋아요. 말 섞는 것도 귀찮으니 이제 그만하시죠. 잠깐. 저 카드 제 카드예요.